Bitcoin, saham, emas, semuanya udah nggak murah lagi. Kira-kira aset mana yang paling bagus untuk investasi di 2025-2026 ini? Ayo kita bahas di video ini. Ya, gue yakin banget banyak di antara kalian pasti yang sekarang ini lagi bingung ya, mau invest di aset yang mana. Karena kalau kita lihat harga Bitcoin kemarin itu udah tembus lagi all time high-nya di 111-112 ribu. Terus kalau kita lihat IHSG itu udah nggak murah juga ya, udah 7.200 lebih. Apalagi kalau kita lihat emas yang udah rally terus-terusan ya dari awal tahun dan sekarang sudah menyentuh 2 juta rupiah per gramnya. Kalau gitu duit kalian mau diapain nih ya? Kalau lihat instrumen investasinya kan udah pada mahal. Sedangkan kalau nyimpen rupiah ya rugi juga ya kena inflasi. Ayo deh coba kita bahas ya satu persatu kira-kira aset mana yang paling bagus dan paling layak dibeli saat ini. Oke, poin pertama yang gue mau kalian tahu dulu, kita harus tahu gambaran umum ya atau overview tentang investasi. Sebenarnya konsep investasi itu sama aja ya, mau di instrumen apapun ya, mau kalian belajar dari siapapun ya, intinya adalah kita harus bersabar ya menunggu momentum yang tepat untuk beli sebuah instrumen investasi di harga yang murah, lalu bersabar lagi nunggu untuk nanti jual di harga yang lebih tinggi. Nah, tapi apa yang terjadi 1 tahun terakhir ini kayaknya agak anomali ya, dimana 3 instrumen investasi yang tadi gue sebut ya, ada Bitcoin, ada saham, ada emas ya, 3 instrumen investasi favorit orang Indonesia itu harganya naik dalam waktu yang bersamaan ya, kayak tadi gue bahas ya. Bitcoin sudah all time high lagi ya, tembus 111-112 ribu. Terus IHSG-nya setelah sempat drop di bawah 6 ribu, 5.900, terus recover cepet banget ya. Kalau teman-teman belum sempat serok waktu itu ya, sekarang di 7.200 ini sudah tidak murah lagi. Apalagi emas ya yang udah rally terus-terusan dan per video ini harganya udah 2 juta rupiah per gramnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk untuk bahas aset yang pertama. Aset yang pertama yang akan gue bahas di video ini udah pasti tidak lain dan tidak bukan yang paling banyak di request sama teman-teman, yaitu Bitcoin. Di video sebelumnya gue udah bahas khusus ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini dari sisi teknikal dan fundamental. Tapi ya gue bahas intinya aja, oke? Secara teknikal ya, menurut gue di harga 110-111 ribu kemarin, Bitcoin itu sudah menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan buyer yang bisa kita lihat dari RSI atau Relative Strength Index yang udah ada di atas angka 75. Ya kalau udah di atas 70 menurut gua ini udah mesti kita wanti-wanti ya, dia harganya bakal turun karena itu adalah area overbought. Dan bener aja ya, nggak lama dari dia 109, 110, 111 itu ya, ketika RSI-nya di atas, nggak lama dia turun dan sekarang Bitcoin-nya itu ada di deket-deket harga 100 ribuan. Ya itu secara teknikal ya sudah tidak murah lagi. Tapi sekarang kalau turun ke 100 ribu, menurut gue udah lumayan menarik untuk dikoleksi lagi. Oke, itu dari sisi teknikal. Sekarang kita lihat sisi fundamentalnya ya. Fundamentalnya menurut gue ya, Bitcoin akan tetap jadi Bitcoin ya. Fundamentalnya tidak berubah dari kemarin-kemarin, dari video beberapa tahun lalu yang udah gue bikin tentang Bitcoin sama aja. Tapi indikator yang gue mau ajak teman-teman lihat adalah Fear and Greed Index atau ya Retail FOMO Indicator. Ya gue kasih nama Retail FOMO Indicator. Dimana ya kalau misalkan teman-teman ya lihat di sekeliling kalian, yaitu keluarga, saudara, teman-teman yang mungkin dari dulu tidak pernah ngomongin kripto, tidak ngomongin Bitcoin, terus tiba-tiba nanya, tiba-tiba punya Bitcoin, nah itu menurut gue adalah tanda-tanda bahwa harga Bitcoin akan mencapai puncaknya dan turun. Sekarang kita lihat sekeliling kita, apakah ramai yang ngomongin Bitcoin? Belum kan? Belum ya, nggak semasif waktu itu ya, walaupun harganya sekarang udah all time high, tapi retail ini nggak gitu ngomongin. Kenapa? Karena menurut gua secara fundamental, flow yang masuk ini adalah flow institusi, bukan flow retail lagi ya. Jadi gitu, secara teknikal ya menurut gua sudah tidak murah, tapi kalau misalkan turun ke dekat-dekat 100 ribu kayak sekarang, ini lumayan oke untuk kita beli. Kenapa? Karena secara fundamental ya, kalian bisa lihat retail FOMO indicator ini belum mencapai puncaknya. Jadi flow dari institusi ini masih terus-terusan masuk, makanya bisa all time high. Nanti kalau misalkan retail sudah mulai masuk, ya nanti juga bisa jadi pump lagi. Yang artinya menurut gua, ya balik lagi kayak gua bahas di video sebelumnya, target gua personally ya, Bitcoin di cycle ini tuh mencapai 120 ribu, yaitu kalau konservatif. Kalau agresif, ya itu menurut gua bisa sampai di 150 sampai 160 ribu. Terus apa bro kesimpulannya untuk Bitcoin ini? Ya oke, kesimpulan gue untuk harga Bitcoin saat ini adalah memang sudah tidak terlalu murah, tapi menurut gue layak untuk dikolek di sekitar 100 ribu ini kalau misalkan teman-teman punya outlook jangka panjang. Ya mungkin kalau misalkan ngomongin cycle ini yang target gue 150-160 ribu, mungkin kenaikannya cuma 50%. Ya mungkin buat teman-teman di sini kecil gitu ya ngelihat Bitcoin naik 50%. Tapi kalau teman-teman tarik jangka panjang, teman-teman nanti lihat cycle-cycle selanjutnya, menurut gue
ini harga yang masih sangat murah. Ya kalau misalkan nanti naik ke 500.000, naik ke 1 juta, itu masih 10 kali lipat dari harga sekarang. Ya, tinggal gimana cara kita entry-nya aja. Ya menurut gue cara terbaik untuk entry-nya adalah dicicil pelan-pelan, dollar cost averaging aja. Ya beli aja terus secara rutin 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, kumpulin. Ya mau harganya berapapun nanti ketika turun, kalau bisa ya kita tambahin belinya, ya tambahin aja. Tapi menurut gue cara terbaik untuk entry di Bitcoin adalah dollar cost averaging untuk long term investment. Mungkin tidak di cycle ini, tapi mungkin 1-2 cycle selanjutnya, who knows, dia bisa sampai 1 juta dan teman-teman bisa panen 10 kali lipat di sana. Yang kedua yaitu IHSG atau saham Indonesia. Ya gue yakin ini juga jadi aset favorit teman-teman karena dari dulu awal-awal gue bikin channel ini tuh mostly yang gue bahas adalah saham Indonesia. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman tahu gue adalah investor saham dan teman-teman follow, teman-teman subscribe akun YouTube ini untuk dapat insight tentang saham. Ya jadi gue bakal bahas IHSG. Per video ini dibuat ya IHSG itu sudah kembali di atas level 7.200-an. Dan gue mau bilang kalau level ini adalah level yang lagi-lagi tidak terlalu murah. Tapi apakah masih layak invest, masih layak dibeli? Menurut gua, yes. Ya, cuma menurut gua kita harus selektif dalam memilih stocks-nya, dalam memilih sahamnya. Nggak bisa jebret asal beli aja terus nanti panen cuan, menurut gua nggak bisa. Ya, kecuali ya teman-teman belinya ketika krisis bener-bener drop kayak waktu pandemi COVID-19 itu hampir semuanya teman-teman beli itu pasti naik. Terus kalau misalkan kayak kemarin, Fear ya drop di bawah 6.000, IHSG 5.900 ketika ada Trump ya tarif gitu-gitu. Itu kalau teman-teman belinya di momen itu, ya bener. Ya, kebanyakan dari yang kalian beli, ya kebanyakan sahamnya itu bakalan naik. Tapi kalau misalkan sekarang udah di 7.200, menurut gua ya udah harus lebih selektif. Kenapa? Karena ya seandainya nih ya IHSG berhasil balik ke all time high-nya di level 7.900, ya teman-teman compare sama harga hari ini di 7.200, itu upside-nya cuma 10%. Ya coba teman-teman mau gak invest di IHSG ya di saham yang tergolong high risk tapi cuannya cuma bisa 10%? Pasti nggak mau dong. Ya artinya teman-teman nggak bisa masuk ke saham-saham yang lelet. Mungkin kayak big banks itu menurut gua jangan ya, kurang worth it untuk sekarang ini. Menurut gue yang lebih worth it adalah teman-teman masuk ke saham yang memang ada story, yang ada turnaround story dari rugi jadi cuan. Kayak ya Bumi BRMS contohnya, tiba-tiba profitnya gede. Terus mungkin nanti Antam MDKA ini karena harga emas tinggi, nanti result mereka juga bagus banget. Itu yang menurut gue bisa outperform IHSG. Jadi seandainya IHSG naik 10%, porto kalian bisa naik 30, 40, bahkan 50%. Ya kalau kayak kemarin kasusnya apa? Kasusnya contoh saham Pak BP ya, keluarganya BRPT, TPIA, cuan. Itu semuanya outperform market. Ya menurut gue di momen kayak gini teman-teman harus cari stocks yang modelnya kayak begitu, yang bisa naik jauh lebih tinggi dan berhasil outperform pergerakannya IHSG. Karena gue personally juga lihat ya recovernya IHSG dari 5.900 kemarin sampai ke hari ini 7.200 itu kebanyakan flow-nya digerakkan sama investor domestik. Jadi kalau misalkan teman-teman cari ya, teman-teman googling aja year to date, atau nanti gue tampilin ya di sini teman-teman bisa lihat year to date itu asing masih outflow, asing masih keluar dari Indonesia. Teman-teman bayangin ketika investor domestiknya sekarang sudah berhasil naikin IHSG sampai 7.200, oke ya mungkin ada Danantara di sini yang masuk ya, itu bagus juga flow-nya. Terus nanti kalau misalkan investor asing yang kemarin itu keluar balik lagi, ya menurut gue ini bisa ngepam juga. Ya apa yang dicari? Ya teman-teman tahu sendiri yang dicari adalah saham-saham big caps yang MSCI dan lain-lain. So ya itu adalah kisi-kisinya. Ditambah lagi ya seandainya nanti asing itu mulai gerah gitu ya, mulai nggak suka sama kebijakan Trump, dia keluar dari Amerika, dan mereka tuh akan pindah kebanyakan ke market Asia, ya mungkin ke China, dan besar kemungkinannya untuk IHSG ini dapat cipratan juga. Jadi duit yang keluar dari Amerika masuk ke Asia, masuk ke China, ya salah satu incarannya yang paling besar adalah Indonesia. Kenapa gue pede? Karena kalau misalkan kita lihat ya secara regional, secara Asia, market kita IHSG itu masih relatively paling murah, salah satu yang paling murah. Ya dengan PI cuma 13 kali. Sedangkan Malaysia di 16 kali, Thailand di 15 kali, dan India di 22 kali. Secara perbandingan dari 4 negara ini aja, Indonesia itu udah paling murah. Nah jadi misalkan asing nanti mau cari negara buat invest di Asia Tenggara, menurut gue salah satu pilihan yang paling menarik adalah Indonesia. Terus kesimpulannya apa bro? Apakah saham Indonesia masih layak dibeli? Menurut gue, yes. Ya walaupun kita lihat IHSG-nya sudah tidak murah lagi, sudah di 7.200, tapi kalau kita compare sama regional sama negara-negara Asia lain ternyata masih cukup murah. Ya tinggal kita
pintar-pintar aja milih stocks ya, milih yang bener-bener ada cerita, yang milih yang bener-bener growth, yang dari rugi jadi cuan, atau tiba-tiba cuannya jadi gede banget, atau pilih grup konglomerasi yang memang lagi main. Ya kalau teman-teman memang suka grup konglomerasi ya silahkan aja masuk ke grupnya Pak Agwan, ya grupnya Pik2. Kalau misalkan teman-teman suka yang energi silahkan masuk ke grupnya Pak PP, atau juga grupnya Bakri. Itu menurut gue flow-nya masih lumayan bagus sih. Terus jangan lupa pantau juga makroekonomi ya, ekonomi yang di luar itu lagi kayak gimana, terutama ekonomi di US ya. Seandainya investor dari US itu keluar, ya mereka akan lirik China, terus kita juga bakal kecipratan sebagai emerging market di regional Asia. Oke, kita lanjut ya. Aset yang ketiga adalah emas. Yes, emas di harga sekarang 2 juta per gramnya, kita masih lihat demand masyarakat untuk beli emas itu masih tinggi banget ya. Bahkan di beberapa tempat yang gue denger dapat DM, dapat mention, itu masih susah banget ya. Kayak emas 6 tuh masih rebutan banget. Kalau misalkan lihat kayak begini, ya gue lagi-lagi harus bilang harga emas saat ini sudah tidak murah lagi, tapi demandnya masih sangat tinggi. Demandnya itu bukan cuma dari tetangga kita yang lari-larian tiap pagi gitu ya, ngantri di butik emasnya Antam untuk beli 1 gram, beli 2 gram, enggak. Bahkan secara global kita masih lihat Ray Dalio, Bridgewater, sampai bank sentral itu masih terus-terusan mengakumulasi emas. Kenapa bisa gitu? Ya sesimpel karena mereka melihat ketidakpastian global ini masih berpotensi lanjut ya, kayak krisis 2008, market crash 2020. Ketika kondisi global ini sedang tidak baik-baik saja, maka orang-orang akan cenderung mencari aset safe haven ya, aset yang bisa menjaga nilai uang mereka, dan salah satu yang terbaik adalah emas. Terus kesimpulannya apa bro? Ya berarti emas ini adalah sebuah aset, sebuah instrumen investasi yang bagus untuk dijadikan hedging ya, yang bagus untuk dijadikan aset safe haven untuk menjaga nilai uang kita tidak turun. Ya seandainya nanti terjadi krisis, teman-teman yang invest saham yaitu bakalan boncos. Teman-teman yang invest kripto yaitu bakalan boncos. Nah biasanya ketika krisis yang bakalan naik, yang bakalan tetap stabil harganya adalah emas. Jadi teman-teman harus pintar-pintar juga ya, teman-teman harus tentukan juga kalian mau investasi berapa lama gitu ya, nilai investasi kalian berapa besar, terus return yang kalian harapkan berapa, baru nanti teman-teman pilih asetnya. Karena kalau misalkan kita ngarep return yang besar di emas, menurut gua ya nggak bisa. Apalagi kalau misalkan teman-teman tradingnya tuh jangka pendek, kayak misalkan tahun depan mau dijual, ya belum tentu bisa cuan gede. Apalagi yang jual cuma 3 bulan, 6 bulan, enggak. Ya menurut gua emas ini adalah untuk investasi jangka panjang ya, yang bagus dibeli ketika akan terjadi krisis. Berarti kesimpulan emasnya apa ya? Di antara Bitcoin, saham Indonesia, atau emas, manakah yang layak dibeli? Ya teman-teman bisa lihat kesimpulannya di tabel ini ya. Boleh di pause, boleh di screenshot ya. Gue bakal minta editor gue buat tampilin ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja aset mana yang kalian percaya ya, time frame-nya berapa lama, dan berapa return yang kalian harapkan, dan seberapa besar kalian bisa menanggung, bisa nerima volatilitas market. Ya intinya dari ketiga-tiganya adalah masih bagus ya, sebenarnya tinggal kalian sesuaikan saja sama risk profile kalian. Kalau misalkan kalian tanya ya, gue personally apakah gue punya tiga-tiganya? Tidak, gue personally tidak menyimpan emas untuk saat ini ya, tapi gue punya aset di Bitcoin, di kripto, dan saham Indonesia. Apakah mungkin one day nanti gue bakalan invest di emas, gue bakal beli emas? Ya mungkin aja ya, masih sangat open karena gue bakal terus ikutin ya perkembangan update makroekonominya kayak gimana untuk menentukan kira-kira gue harus pindahin aset gue kemana. Dan buat teman-teman yang mau dapat update-nya lebih cepet ya, teman-teman bisa follow Instagram gue di @diskusi.investasi. Masuk juga ke channel broadcast di Instagram gue, karena gue bakal share banyak banget insight tentang investasi di berbagai instrumen ya, mau itu kripto, Bitcoin, Ethereum, altcoin, koin-koin kecil-kecil, koin micin, saham Indonesia, emas, dolar, euro, Japan yen, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa langsung join aja karena itu totally free. Dan sambil nunggu ya, kalau misalkan teman-teman belum mau beli Bitcoin sekarang, belum mau beli saham sekarang, belum mau beli emas sekarang, sambil nunggu boleh teman-teman coba puterin dulu duitnya, iseng-iseng belajar trading pakai Okta. Karena cuma di Okta ini kalian bisa dapetin bonus deposit sampai 100%. Artinya kalau teman-teman top up $300 aja, kalian bisa trading dengan modal $600. Bayangin kalian belum cuan dari trading aja, kalian udah dikasih cuan duluan di depan sama Okta. Ya cara dapetinnya gampang banget, kalian tinggal masukin aja kode promo bonus top up saat mau melakukan deposit. Ini penting banget dimasukin bonus top up, karena kalau kalian tidak masukin maka bonus 100%-nya itu nggak bakal muncul ya. Jadi pastiin kalian udah masukin bonus top up. Untuk link download dan daftarnya kalian bisa cek langsung aja di deskripsi di bawah ya, gue udah siapin supaya kalian gampang nyarinya. Tinggal ikutin aja step-stepnya, pendaftarannya, dan lain-lain. Dan ingat ketika mau deposit masukin dulu kodenya bonus top
up. Terus nanti kalau udah trading dan udah cuan, jangan lupa ya, ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian buat bisa cuan juga ya, daftar pakai Okta. Karena kalau misalkan teman-teman ajak nih keluarga kalian, saudara kalian, teman-teman kalian untuk daftar di Okta dan pakai kode promo bonus top up, kalian juga bisa dapetin bonus-bonus tambahan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.